Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malaser-malaser Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zaini Arman, manusia yang tidak punya harga diri dan tidak punya nama baik. Karena nama saya Zaini, jadi nama saya bukan baik dan saya tidak bisa dibeli, makanya saya tidak ada harganya dan jadi otomatis saya tidak punya harga diri. Sebagai orang yang tidak punya harga diri, maka saya bebas ngomong apa aja, saudara-saudara. Anjay. Apaan sih? Setiap gue ngevlog ada melulu di sini. Gigit nih, cium nih. Oke, malaser-malaser Indonesia, apakah ente masih istiqomah di dalam kemalasannya untuk melakukan maksiat? Alhamdulillah kalau ente masih istiqomah. Ini kita akan membahas masalah tuyul. Ini gue botak nih. Bermutabah sama guru Ana Gus Fuad Pleret. Ada babi sih. Bentar dong, aku lagi ngevlog Gus Fuad Pleret. Tuyul itu itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Itu makhluk halus, yang paling ngeselin, dan juga makhluk halus yang paling ngeribetin. Karena kerjaan dia itu nyolong duit orang. Dia itu dipiara. Dia itu ada di tahun 1890. Dan baru terkenal itu di zaman penjajahan Belanda tahun 1923. Itu kalau yang gue baca tuh literasinya tuh gara-gara orang ada kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Waktu itu ceritanya tuh orang Indonesia tuh semuanya kaya semua. Tanahnya di mana-mana banyak. Datang VOC, tanahnya itu dimonopoli, hasil perkeburannya harus dijual sama dia. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang tadinya kaya, punya duit banyak, akhirnya diambilin sama itu. Makanya yang namanya kapitalis itu tuh sebenarnya musuh aslinya orang Muslim tuh ya kapitalis, mengkapitalisasi umat. Jadi kalau ada ustadz nyari duit lewat umatnya, itu musuhnya. Sejati umat Muslim tuh itu. Jadi kalau ada ulama ngeliat jemaahnya banyak, dia nggak ngeliat Allah, yang dia tuh duit. Satu orang nyumbang sama gue 100.000. Kalau ada 1.000 orang berarti 1 miliar gue dapet duit gitu. Dan ciri-ciri ulama kayak begitu gampang, lu lihat aja. Kalau yang suka flexing, kagak jelas tuh ulama. Ini si botak yang ngomong, nggak apa-apa, orang gue nggak punya nama baik dan gue nggak punya harga diri kok, iya nggak? Ulama itu mau komplain ya silakan, ya kan? Dulu gue pernah masukin anak gue ke pesantren. Pas jalan setahun anak gue nggak betah. Satu nggak betah, kedua karena gue juga nggak ada duitnya lagi kali ya. Soalnya di situ lumayan mahal, sekali masuk aja berapa puluh juta lah gitu. Akhirnya dengan sedih, ngapain sih? Dengan sedih, ya udahlah. Ntar kita buat sultan sekolah agama di guru-guru kampung aja lah. Gitu. Nggak lama tahun kemarin tuh gue jalan-jalan ke Pleret, ke tempatnya Gus Fuad. Di situ gue lihat, gue mau daftarin anak gue sekolah di situ, cuma gue lihat ngobrol gue kan sama santrinya di situ kan. Di sini bayarannya sebulan berapa? Pada ngomong apa? Di sini nggak bayar pak. Makan Pak Kiai yang bayarin, biaya hidup Pak Kiai yang biayain, sekolah Pak Kiai yang biayain. Lah Pak Kiai duitnya dari mana? Kok Pak Kiai kaya banget? Wah nggak tahu saya pak, itu mau urusan Pak Kiai. Ya gitu kan? Ternyata sejatinya mutabah itu ya kayak begitu. Pesantren itu harus kayak begitu. Ya, kalau pengen jadi kiai, dia harus kayak Rasulullah, bermutabah. Mutabah itu di atas sunnah. Kalau sunnah itu kita kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau bermutabah itu kita mengikuti orang yang kita cintai. Kita mengikuti Rasulullah, kita ngikutin jejak rekamnya Rasulullah kayak gimana. Rasulullah sudah diangkat jadi nabi, jadi orang kaya, akhirnya dilepas kekayaannya dia.
Jadi dia ngajar, dia ini apa segala macam dia di situ deh. Sampai dia ngebentuk 23 tahun dia di Madinah. Apa yang ada di Madinah? Ahli politik ada, ahli pertanian ada, ahli perang ada, semuanya ada. Gurunya siapa ya? Rasulullah. Dan sejatinya guru tuh harus kayak begitu. Metode belajarnya kita harusnya orang Islam tuh ngikutin metode belajarnya Rasulullah. Bukan metode belajarnya di sekolahan yang kayak begini. Anak pergi dari jam 7 pulang jam 4. Udah gitu ada PR lagi. Udah ada PR, anak jadi stres, jadi begini, jadi begitu. Disuruh bersaing, disuruh jadi ranking 1. Masing-masing orang kan punya bakat masing-masing. Ada orang yang jago di bidang ekstrak, ada orang yang jago di bidang seni. Nggak bisa digeneralisir kayak begitu. Makanya itu guru terhebat itu sebenarnya Rasulullah. Dan yang bisa bermutabah sama Rasulullah, itu yang mestinya kita tiru. Itu. Makanya jadi kayak itu nggak gampang. Dia mesti ngedidik orang biar jadi orang hebat. Dia mesti training orang apa segala macam gitu ya. Yang gue lihat nih di Pak Kiai nih, Pak Kiai itu kerjanya tuh di situ ngajar dan ngajar. Biayanya dari mana? Dari muibinnya dia. Yang di training sama dia, syariat nyari duit kayak begini, ini kayak begini itu dia gini segala macam. Dia bikin fundamental dulu yang kuat. Dia cerita. Kalau kita pengen bangun pesantren tuh bukan bangunan dulu, orangnya dulu, ada kiainya, ada yang diajarinnya. Sekarang apa? Pesantren semuanya. Kita yang orang bego nih, dulunya nggak pernah ngaji, pengen anak kita pinter, pengen anak kita ngaji, pengen kita jago di akhiratnya. Akhirnya kita udah nggak menghalalkan segala cara menyokalkan anak kita. Yang penting tuh lu hebat, yang penting entar lu bisa makin mahkota gue, bisa entar lu di akhirat tuh bisa makin mahkota gue karena lu hafiz Quran, ini apa segala macam. Secara syariah aja ya, kita sekolah, kita bayar, itu nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Ilmu itu nggak boleh diperjualbelikan. Itu bid'ah yang sesungguhnya sebenarnya. Terserah lu mau percaya apa kagak. Ini mah pendapat gue, orang yang gak punya harga diri dan gak punya nama baik. Coba lu renungin deh. Makanya kan banyak sekarang orang disekolahin karena gak bersanad, karena cuma menghafal doang, kagak ada ruhnya, kagak ada rulenya. Akhirnya orang itu jadi radikal, jadi galak, merasa pinter, merasa hebat, merasa tinggi, merasa gue nih ahli sorga, lu tuh emperan neraka, udah neraka dari emperannya lagi gitu. Oke, sekarang ini gue banyak kan waktu sekarang Pak Kiai lagi perang, gue ikut di medsos nih, wah ikut komen, banyak yang kepoin Instagram gue. Wah, lu ternyata muridnya si Gundul. Iya nih sekarang nih gue Gundul, gue muridnya dia, gue pecintanya dia, gue rela mati demi dia. Gue nggak gulu sama guru, gue gulu sama kebenaran. Dan sekarang kebenarannya ada di dia. Dan gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa dia itu indah. Dan dia yang ngomong, hukum fisika itu semuanya itu sunatullah. Hukum aksi reaksi, hukum gerak jatuh bebas beraturan, hukum semua itu sunatullah. Itu Allah yang pengen. Kalau lu pengen kaya, lu ngikutin sunatullah. Lu dagang, lu kerja, lu punya ilmu. Kita berzikir ini biar kita dikasih warok, biar kita tahu, oh ini duit haram, oh ini duit halal, oh ini duit bener, oh ini duit enggak. Ini dari dia gue ilmunya. Ada kayak yang ngajarin gue kayak begitu. Dia selalu menjelaskan sama gue. Hadis itu ada teks, ada konteksnya. Kenapa hadis itu turun, teksnya begini, konteksnya begini. Jangan digeneralisir mentah-mentah. Pernah dia dulu negor gue, pemurah belum, udah miara kuda. Terus gue jawab apa? Yang penting Islam pakai Islam tolol. Gue komplain sama Pak Kiai. Perasaan waktu gue dulu punya duit banyak, gue nggak pernah pelit dah. Gue ini dah, ini Pak Kiai ini nggak bener nih. Pak Kiai nggak bener nih. Pak Kiai ini fitnah ke gue. Waktu gue belum kenal Pak Kiai, kan gue begitu kan.
Tiba-tiba ya, setelah gue bermuasabah diri, gue introspeksi diri, omongan dia tuh gak ada yang meleset. Gue punya kuda sampai 13 dulu. Gue ngasih makan kuda, satu kuda itu sehari gue kasih makan tuh 30.000. Belum yang rawat kudanya. Kali 13 berapa? Kali sebulan berapa? Tapi gue ada kontribusinya sama orang sini. Gue sedekah sama orang sini. Gue ngasih duit sama orang-orang di sekitar gue. Kagak. Karena gue PA. Karena gue kayak tai. Gue tuh tai. Makanya gue dikasih kesusahan kayak begini sama Allah. Gue fair. Iya dong. Terima dong. Semua kata-kata pakai itu bener. Awalnya emang karena kesombongan kita kehijab dari kebenaran. Tapi setelah kita bongkar kesombongan kita, itu kata-kata dia yang masuk ke ini gue, itu kebenaran semua. Lalu di situ gue baru sadar bahwa gue itu sombong, bahwa gue tuh belagu. Sekarang gue memfanakan diri. Dan hakikat sebenarnya guru ya kayak begitu. Gue ngambil ilmu dari dia, ilmu-ilmu dari dia waktu cerita di YouTube apa segala macam. Masalahnya gini, kita ini bisa cerdas sampai kagak. Kalau kita sombong, kita belagu, nganggap ilmu kita paling tinggi, kita nggak bakal bisa nangkep makna-makna yang dari dia disampaikan ke kita. Makanya kata Abah Guru Sekumpul, muamalah dunia. Tapi kalau dalam hal mencintai guru sekumpul, gue harus ngerasa paling bener. Gue dalam mencintai Pak Kiai, gue merasa paling bener. Gue udah bener, gue mencintai Pak Kiai, gue mencintai guru sekumpul yang hakikatnya mencintai Allah dan Rasulullah. Kalau kayak begitu, dalilnya mana? Nggak usah pakai dalil. Pakai fenomena alam aja lah. Dalilnya fenomena alam udah. Selesai. Oke, sekarang cita-cita gue jadi tuyul. Tuyulnya Pak Kiai, tuyulnya guru sekumpul. Dan gue nggak gratis, ada bayarannya. Gue jadi tuyul. Bayarannya cintanya Pak Kiai, cintanya guru sekumpul ke gue. Gitu loh. Kan tuyul kan bayarannya kan susu. Susu itu artinya cinta, kasih sayang. Gitu. Oke, sekian aja vlog dari gue. Mudah-mudahan, maaf agak berapi-api ya, soalnya banyak orang yang nganggap gue, lu nggak bener lah, lu begini lah, lu begitu. Intinya, bener kata Abah Guru Sekumpul, sujon sama diri sendiri, husnujon sama orang lain. Gue nggak ada yang bener-bener, di diri gue nggak ada yang bener-bener. Mudah-mudahan dengan konten yang unfaedah ini, lu bisa ngambil keunfaedahan dari gue. Kalau lu bisa ngambil faedah, berarti itu dari gue, dari guru-guru gue. Tapi kalau lu bisa mengambil keunfaedahan dari konten ini, berarti itu dari gua. Emang tujuan gue biar lu nggak dapat unfaedah sama sekali dari konten. Gitu ceritanya, coy. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.